Assalamualaikum, selamat datang di channel Bintang Guru Les Privat. Yuk teman-teman, kita belajar bersama lagi ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Vivi dalam mata pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas protista. Nah, apa kalian tahu protista itu apa? Kalian pernah makan rumput laut nggak? Nah, rumput laut itu salah satu contoh dari protista. Nah, protista itu berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang artinya pertama. Jadi, protista itu merupakan organisme eukariot dapat hidup di tempat yang mengandung air seperti tanah, sampah, tumpukan dedaunan, air tawar, air laut, endapan lumpur, dan lain-lain. Tapi ada juga yang bisa bersimbiosis dengan organisme lain secara parasit atau mutualisme. Nah, sebagian besar protista memiliki alat gerak berupa flagel atau bulu cambuk dan atau silia atau bulu getar, sehingga dapat bergerak. Jadi, protista ini merupakan organisme penyusun plankton, yaitu organisme mikroskopis yang mengapung secara pasif di permukaan air. Nah, cara hidupnya ada yang anaerob dan ada yang aerob. Ada yang fotoautotrof seperti fitoplankton, tetapi ada pula yang heterotrof seperti zooplankton. Nah, berdasarkan ciri-cirinya, protista ini dikelompokkan menjadi 3 golongan. Apa aja? Protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Kita pertama akan membahas mengenai protista mirip hewan atau protozoa. Jadi, protozoa itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya proto itu pertama dan zoa artinya hewan. Protozoa itu organisme uniseluler atau bersalah satu dan eukariot. Memiliki membran inti tetapi tidak memiliki dinding sel. Dia heterotrof dan umumnya dapat bergerak. Nah, alat geraknya protozoa ini dapat berupa pseudopodia atau kaki semut, silia atau rambut getar, dan flagella atau bulu cambuk. Jadi ciri-ciri dari protozoa ini ukurannya mikroskopis ya, sekitar 0,01 sampai 0,2 mikrometer. Tetapi ada juga yang berukuran sampai 0,5 mikrometer. Bentuk sel dari protozoa ini ada yang tetap seperti foraminifera dan ada yang berubah-ubah seperti amoeba. Nah, struktur sel protozoa terdiri atas sitoplasma yang diselubungi membran sel. Pada beberapa jenis protozoa terdapat perikel atau selaput tubuh yang keras yang berperan membantu mempertahankan bentuk tubuh yang tetap. Jadi, membran plasma pada beberapa jenis protozoa ini dilengkapi dengan silia dan flagel sebagai alat geraknya. Nah, di sini ada cara hidup protozoa. Bagaimana sih protozoa itu hidup? Jadi, karena protozoa itu termasuk hewan heterotrof, jadi dia memperoleh makanan dengan cara fagositosis, yaitu menelan atau mencerna mangsanya. Nah, protozoa ini dikenal dengan predator uniseluler yang memangsa protista lain dan mengontrol populasi dari bakteri loh. Protozoa dapat kita temukan bebas di alam atau bersimbiosis pada tubuh hewan atau tubuh manusia. Di alam bebas, protozoa dapat kita temukan di perairan, tempat-tempat yang basah, yang banyak mengandung sampah, sungai, danau, laut, sawah, parit, kolam, dan sebagainya. Ada pula protozoa yang hidupnya bebas, contohnya adalah amoeba dan paramecium. Jadi di sini ada gambar paramecium, bisa kalian lihat. Nah, pada protozoa yang bersifat parasit di tubuh manusia itu ada contohnya Plasmodium malaria dan Entamoeba histolica penyebab diare. Nah, jika kondisi lingkungannya kurang menguntungkan, protozoa jenis tertentu itu dapat bertahan hidup dengan membentuk kista atau sel yang tidak aktif, yang dindingnya itu tebal, berupa kapsul polisakarida. Nah, kalau misalnya lingkungannya sudah berubah menjadi baik, maka dia akan menjadi protozoa yang aktif kembali. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai cara reproduksi dari protozoa.
Jadi, protozoa itu bereproduksi dengan dua cara. Yang pertama dengan cara aseksual atau tidak kawin, yang kedua dengan cara seksual atau kawin. Nah, secara aseksual melalui pembelahan biner dari satu sel menjadi dua sel, selanjutnya akan menjadi 4 sel, dan seterusnya. Nah, pembelahan biner ini diawali dengan pembelahan inti atau karyokinesis. Kemudian diikuti dengan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Bisa kita lihat contohnya di pembelahan biner pada paramecium sp. Jadi seperti itu ya, dari 1 lalu menjadi 2, selanjutnya juga nanti bisa menjadi 4, dan seterusnya. Selanjutnya, reproduksi seksual terjadi secara konjugasi, yaitu penyentuhan inti vegetatif sel yang menghasilkan zigot. Nah, contoh dari proses konjugasi ini dapat dilihat pada gambar 3.2. Di sini ada 2 paramecium yang melakukan konjugasi, hampir seluruh makronukleusnya hancur, kecuali satu makronukleus yang kemudian melakukan meiosis. Maaf, jadi makronukleusnya hancur dan yang tersisa adalah mikronukleosis. Jadi 3 dari 4 mikronukleosis ini tadi akan menghilang dan sisanya akan melakukan mitosis. Jadi kan ini 2 kan jadi ini kan 1 menjadi 2 menjadi 4 seperti itu ya, nanti hilang. Hanya tersisa satu pasang seperti ini, dan nanti masing-masing dari pasangan itu akan menukar satu sama lain dan makronukleusnya akan hancur seperti itu. Jadi nanti makronukleus masing-masing sel yang secara genetik itu berbeda dan akan melakukan fusi. Jadi nanti nukleus dari haploid yang baru membelah secara mitosis akan menghasilkan satu makronukleus serta beberapa mikronukleus. Itu adalah contoh konjugasi pada paramecium ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi dari protozoa. Bisa dilihat di sini di sebelah kiri. Nah, di sini ada protozoa yang dikelompokkan berdasarkan alat geraknya. Ada 4 filum protozoa. Yang pertama adalah Ciliata atau Ciliophora atau Infusoria. Di sini ada contohnya adalah paramecium dan alat geraknya itu berupa silia atau rambut getar. Nah, silia ini banyak ditemukan, Ciliata ini banyak ditemukan di tempat yang berair ya, seperti selokan, air sawah, air sungai, air kolam, dan terutama di tempat-tempat yang mengandung sisa-sisa tumbuhan dan juga hewan. Jadi Ciliata ini bereproduksi secara aseksual dan juga seksual. Nah, reproduksi seksualnya dengan cara konjugasi. Nah, kalau reproduksi aseksualnya dengan pembelahan biner. Selanjutnya ada Rhizopoda atau Sarcodina. Jadi dia itu alat geraknya berupa kaki semua atau pseudopodia. Contohnya adalah amoeba. Jadi Rhizopoda ada yang hidupnya bebas, tapi juga ada yang hidupnya parasit di dalam tubuh. Sekarang kita lihat gambarnya ya. Yang di atas, sebelah kanan. Jadi ini adalah amoeba. Jadi Rhizopoda itu dapat membentuk sisa jika lingkungannya kurang menguntungkan. Nah, Rhizopoda yang hidupnya bebas memang ditemukan di air laut, air tawar, tanah basah, atau tempat lain yang mengandung air dan lembab. Nah, reproduksi dari Rhizopoda ini secara aseksual, sedangkan cara seksualnya itu sampai sekarang belum diketahui. Jadi di sini bisa kalian lihat, ini adalah reproduksi aseksual pada amoeba. Jadi yang pertama, amoeba akan membelah diri, lalu membulat, dan inti selnya itu memanjang. Selanjutnya inti sel akan membelah, diikuti dengan pembelahan protoplasma. Selanjutnya sitoplasma nanti akan ikut membelah, membentuk 2 amoeba yang baru. Yang ketiga adalah flagellata atau Mastigopora. Jadi di sini adalah merupakan protozoa yang paling primitif dibandingkan dengan jenis protozoa lain. Bentuk tubuhnya tetap karena terdapat pelikel yang menyokong membran. Alat geraknya berupa flagel atau bulu cambuk. Contohnya adalah Trypanosoma. Ini contoh gambarnya ya, sebelah kanan. Dan umumnya itu dia sebagai parasit pada manusia. Dan dia memerlukan perantara atau vektor untuk masuk ke tubuh inang. Contohnya adalah lalat fese yang menjadi vektor dari Trypanosoma. Lalat fese ini menyebabkan penyakit tidur.
Nah, reproduksinya secara aseksual dengan cara pembelahan biner secara membujur. Ini gambarnya ya. Ini daur hidup dari si Euglena. Selanjutnya adalah sporozoa atau Amplicomplexan. Jadi, tubuh dari sporozoa ini berbentuk bulat atau oval dan tidak memiliki alat gerak, tapi dapat berpindah dari jaringan satu ke jaringan yang lain di dalam tubuh inangnya. Nah, dia memiliki sebuah nukleus tetapi tidak memiliki vakuola kontraktil. Jadi dia juga membentuk sista jika keadaan lingkungannya kurang menguntungkan. Jadi semua sporozoa ini merupakan parasit pada tubuh manusia dan hewan sebagai inang mereka. Nah, mereka masuk ke tubuh inang melalui perantara. Antaranya nyamuk Anopheles yang menyebabkan penyakit malaria. Nah, contoh dari sporozoanya adalah sporozoa Plasmodium. Reproduksinya terjadi secara seksual dan aseksual terjadi secara bergilir. Jadi kita lihat pada siklus hidup si Plasmodium sp. Yang pertama bisa kalian lihat yang biru itu menunjukkan dia siklus hidup yang aseksual, sedangkan yang orange dia siklus hidup yang seksual. Di sini zigot, lalu dia akan membentuk ookinet, lalu menjadi ookista, menjadi sporozoid, dan lalu menjadi merozoid. Setelah itu, dia akan terbentuk tripozoid dan merozoid. Nah, merozoidnya ini dia akan masuk ke dalam tubuhnya dan akan menginfeksi manusia. Lalu yang ini dia akan melakukan gametogenesis dan menjadi mikrogamet lagi ya. Nah, yang menginfeksi manusia ini nanti akan keluar menjadi makrogamet. Selanjutnya makrogamet dan juga mikrogamet ini akan bersatu menjadi zigot. Nah, begitu terus siklus hidupnya. Itu tadi penjelasan mengenai protista, dan poin pertama yaitu protista mirip hewan atau protozoa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai protista mirip tumbuhan dan juga protista mirip jamur pada video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa like video ini dan share kepada teman kalian, dan jangan lupa untuk selalu support akun ini dengan cara tekan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.